Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Natalia dari kelas M217 dengan NIM 210407502109. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan materi dari pertemuan 6, yaitu yang pertama, hakikat sastra anak. Hakikat sastra anak berisikan cerita yang mencerminkan perasaan anak-anak, pengalaman anak-anak, serta dapat dipahami dan dinikmati oleh anak-anak sesuai dengan pengetahuan anak-anak. Sastra anak-anak menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Sastra anak tidak dibatasi oleh siapa pengarangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan dan meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur. Yang kedua, apresiasi sastra reseptif. Apresiasi sastra reseptif menurut Muhammad 2017 merupakan penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama melalui pendekatan emosi, didaktis, dan analisis. Yang ketiga, apresiasi sastra ekspresif atau produktif. Menurut Hartati 2016, apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Yang keempat, perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak sesuai usia anak. Yang pertama, pada usia 1-2 tahun, di mana anak mampu sedikit memperhatikan kata-kata melalui macam-macam tindakan. Yang kedua, pada usia 2-7 tahun, anak memahami struktur cerita secara simbolik melalui bahasa, permainan, dan gambar, serta memahami alur hubungan cerita seperti pendahuluan, klimaks, antiklimaks, dan penutup. Yang ketiga, pada usia 7-11 tahun, anak memberikan tanggapan yang fleksibel melalui struktur sebuah buku, alur sorot balik, dan identifikasi berbagai sudut pandang cerita. Yang keempat, pada usia 11-13 tahun, anak mampu berpikir abstrak, bernalar dari hipotesis ke kesimpulan logis, menangkap alur dan subalur dalam pikirannya, kemudian meloncat pada unsur-unsur intrinsik puisi. Pada unsur intrinsik puisi terdapat tema, rasa, nada, amanat, diksi, imajiner, gaya bahasa, titik pandang, ritme atau irama, serta rima atau sajak. Kemudian pada unsur intrinsik prosa terdapat plot atau alur cerita, penokohan, latar atau setting, tema, pesan atau amanat, sudut pandang, serta konflik. Kemudian unsur intrinsik drama terbagi atas dua, yaitu unsur pertunjukan dan unsur cerita. Unsur pertunjukan terdiri atas pemain, pentas, sutradara, serta penonton. Kemudian pada unsur cerita terdapat perwatakan atau karakter tokoh, dialog, latar, serta alur. Adapun jenis cerita anak di SD. Yang pertama, pada persekolahan kelas 1 SD, cerita yang digemari adalah cerita-cerita lugas, singkat, yang akrab dengan dunia mereka. Kemudian, yang kedua, pada usia 6-10 tahun, anak lebih cenderung suka cerita tentang binatang, cerita anak di negeri lain, hikayat lama, serta hikayat baru.
Kemudian pada usia 11-14 tahun, anak membutuhkan cerita yang nyata. Kemudian adapun jenis sastra anak yaitu seperti buku bergambar, fiksi realistik, fiksi sejarah, fiksi ilmu, cerita fantasi, biografi, serta puisi. Adapun kriteria yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran sastra anak ialah guru mampu memahami karakteristik peserta didik yang mencakup tingkat apresiasi, minat, bakat, aspirasi, dan kesulitan. Sebagai pendidik, seorang guru juga harus menguasai bahasa, baik itu bahasa sederhana maupun konkret, dan isi relevan dengan kehidupan anak. Yang ketiga, guru harus mampu memahami kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, kemudian mampu memahami sejarah dan teori sastra Indonesia, dan mampu memahami jenis sastra daerah, serta memiliki apresiasi sastra yang tinggi, baik sastra Indonesia, sastra daerah, maupun sastra asing. Baik, itulah kesimpulan materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.